Banyak. Ya, ngalah. Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros hingga saat ini. Maros adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Makassar. Kalau kita berbicara tentang tempat wisata di Kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Bontoa, tentu tidak bisa dipisahkan dari Ramang-Ramang. Ramang-Ramang adalah kawasan batuan gamping yang terbentuk secara alami sejak ribuan tahun silam, seluas 2.000 hektar yang menyuguhkan pemandangan yang begitu menakjubkan. Bontoa adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Berbeda dengan kecamatan lainnya, Bontoa memiliki pesona alam yang sungguh memanjakan mata. Nama Bontoa merujuk kepada kondisi tanah yang selalu digenangi air, atau dalam bahasa Makassar dikenal dengan A Bontoy. Selain itu, ada pula yang menyebut kecamatan Bontoa sebagai daerah Tanetea, yang artinya daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Daya tarik kecamatan ini adalah potensi alamnya yang sangat luar biasa melimpah. Yang mana? Itu. Yang ini. Pohon nipah adalah salah satu jenis pohon palem yang banyak ditemukan di rawa, pesisir dan juga daerah yang ditumbuhi oleh hutan bakau, dan oleh masyarakat kita pohon ini banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti yang ini yang kita tebang ya? Ya. Tepian Sungai Putih Ramang-Ramang menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Pohon nipah tersebar dan tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Putih di Kecamatan Bontoa ini. Sebagaimana rumbia, pohon nipah menjalar di tanah, membentuk rimpang yang terendam oleh lumpur, sehingga nipah seperti tak berbatang. Akar serabut nipah bisa mencapai 13 meter. Karena perakaran nipah hanya terletak dalam lumpur yang sifatnya labil, maka rumpun-rumpun nipah sewaktu-waktu dapat dihanyutkan oleh air. Daun-daun inilah yang dijadikan oleh sebagian masyarakat Bontoa di Kabupaten Maros sebagai denyut nadi kehidupan. Daun-daun diambil dan dikumpulkan untuk dijadikan sebagai atap rumah. Nah ini apa ini? Umbut nipah bisa dimakan? Dibikin apa? Sayur. Dibikin sayur. Ini kita ambil juga Ibu ya. Nanti kita masak ya. Iya. Karangan bunga majemuk muncul di antara ketiak daun, berubah satu dengan bunga betina berkumpul di ujung dan membentuk bola. Panjang tangkai bunga mencapai 100 cm. Struktur buah ini mirip dengan buah kelapa, dengan eksokarp halus dan endokarp keras yang disebut tempurung. Dalam satu tandan, buah nipah bisa mencapai 30 hingga 50 butir, berdempetan satu dengan yang lainnya. Sahabat, daun-daun nipah yang telah terkumpul kemudian dikaitkan pada sebilah bambu kering. Pembuatan atap daun nipah memang sudah menjadi keseharian masyarakat di sekitaran Ramang-Ramang. Bentuk daun memanjang direkatkan dan kemudian dijahit menggunakan tali yang diambil dari serat pelepah nipah. Satu buah atap nipah mampu diselesaikan hanya dalam 10 menit saja. Daun nipah memiliki sifat elastis namun kedap air. Tak heran jika banyak yang memanfaatkan daun nipah sebagai atap maupun dinding rumah, khususnya daerah pesisir. Kalau dilihat memang nampak sangat sederhana, tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, sebenarnya atap yang terbuat dari daun nipah ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Dan meski begini, jangan ditanya, ini bisa bertahan sampai dengan 2 hingga 3 tahun. Berarti tinggal dikeringin ya Ibu ya? Atap-atap yang telah jadi kemudian dikeringkan. Nah, sahabat Agam, kali ini kita akan membuat sayur umbut nipah. Jadi, umbut nipah yang telah kita ambil tadi, ini. Kalau dilihat banyak sekali terdapat buahnya, dan tiap buah ada bagian isinya. Ini bisa dimakan mentah, Ibu? Iya. Saya coba? Boleh? Coba. Teksturnya
mirip dengan kolang-kaling, rasanya mirip dengan kelapa, tapi bukan yang ini yang menjadi bahan dasar dari pembuatan sayur umbut nipah, melainkan bonggol bagian dalam dari umbut nipah ini. Tapi ini harus direndam dulu ya, Bu ya? Iya. Berapa lama? 1 hari. 1 hari. Ini yang sudah jadi ya? Ya. Oke, kita langsung saja prosesnya ya. Umbut nipah adalah makanan khas yang sering dibuat warga Bontoa seusai membuat atap nipah. Pemanfaatan umbut nipah ini dilakukan sejak dahulu karena jumlah pohon nipah yang berlimpah. Pembuatan sayur umbut nipah sangat sederhana, terdiri dari bawang merah, bawang putih, garam, merica, umbut nipah yang telah direndam, dan kelapa ginseng. Haluskan semua bumbu, panaskan panci, lalu masukkan minyak sayur secukupnya. Tumis bumbu hingga harum, Sekarang dikasih apa ini? tambahkan air dan santan. Lalu diamkan hingga kuah mendidih. Terakhir, kelapa gonseng. Kita masukin kelapa gongseng ya. Jadi kalau untuk masakan Sumatera dan Sulawesi sebenarnya tidak berbeda jauh, karena untuk masakan Sulawesi dan Sumatera lebih didominasi oleh santan, kelapa gongseng, terus ada garam, cabai, bumbunya itu lebih berani. Jika kuah sudah mendidih dan bumbu mulai meresap, sayur umbut nipah siap disajikan. Kita coba dulu. Oh. Nyaman ji, enak. Berarti kita angkat. Manfaat buah nipah sangat beragam. Salah satunya buah nipah kaya akan antioksidan zat pembunuh sel kanker. Sayur umbut nipah memiliki rasa yang sangat gurih. Campuran kelapa gonseng dengan tekstur umbut nipah yang kenyal menjadikan olahan yang satu ini wajib dicoba. Banyak itu. Terus. Sahabat, sebagian masyarakat di Kabupaten Maros memilih sebagai petani tambak. Di Kecamatan Bontoa, terbentang ratusan petak sawah yang dijadikan sebagai tambak ikan. Tak heran jika berkunjung ke sini Anda akan menjumpai aktivitas petani tambak. Bang, lagi panen kah? Saya boleh ikutan? Boleh, silakan. Mana sini? Jenis ikan yang banyak dibudidayakan di sini yaitu Sini, ikan Bang. bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan pangan populer di Asia Tenggara. Pemanenan ikan bandeng dilakukan ketika ikan bandeng telah berumur 95 hari dengan ukuran panen yang berbeda. Sistem panen yang dilakukan yaitu sistem parsial atau sebagian. Waktu pemanenan ikan bandeng dilakukan pagi atau siang hari. Tujuannya untuk mencegah kondisi ikan menurun kualitasnya karena peningkatan suhu dan dilihat dari proses pemanenan yang lama. Nih, Bang, kalau ini ditangkap buat dijual atau gimana? Buat dimakan. Dimakan? Dimasak? Masak palucela. Palu? Palucela. Palucela. Penasaran? Nanti saya boleh ikutan masak? Ayo. Oh, itu. Nanti ini kita kumpulin dulu ya. Nah, Bang Bahar, tadi ikan yang sudah kita ambil panen, yang ini ya. Berarti kita sudah siap untuk memasak Palucela. 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 Siap. Memiliki daging yang nikmat, ikan bandeng menjadi salah satu ikan primadona untuk diolah. Palucela sendiri merupakan gabungan daging ikan bandeng dengan kuah khas yang banyak dibuat oleh masyarakat di Kabupaten Maros setiap harinya. Terdiri dari beberapa potong ikan bandeng segar, bumbu kunyit, garam, cabai rawit, dan penyedap rasa. Proses pembuatan palucela sangatlah mudah. Sekarang kita rebus ya. Iya, rebus. Masukkan air secukupnya, lalu rebus ikan bandeng hingga mendidih.
Tambahkan bubuk kunyit, cabai rawit, dan penyedap rasa. Bandeng merupakan sumber protein hewani yang tinggi dan juga mengandung vitamin B kompleks dan selenium. Namun, ikan ini memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Nah, untuk menurunkan kadar lemak dalam ikan bandeng, metode memasak yang benar harus diperhatikan. Ikan harus matang dengan sempurna, tentunya dengan suhu api maksimal. Ini berapa lama sampai mendidih? Kira-kira 10 menit. 10 menit, berarti ditutup. Sahabat, kalau sudah matang, saatnya angkat dan palu cekla pun siap untuk dinikmati. Pastikan Anda tetap bersama kami karena masih ada informasi yang tak kalah unik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia. Pohon lontar atau banyak dikenal dengan pohon kehidupan memiliki segudang manfaat mulai dari batangnya, daun hingga buahnya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat proses atau cara memetik buah lontar. Kabupaten Maros juga ditumbuhi oleh jajaran pohon lontar. Banyaknya daerah persawahan yang memiliki kontur tanah yang lembab menjadikan daerah Bontoa sangat ideal. Pohon lontar atau juga dikenal sebagai siwalan adalah sejenis palma yang tumbuh di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Memiliki batang pohon yang kuat, lontar bisa tumbuh dengan ketinggian 15 hingga 30 meter dengan diameter batang mencapai 60 cm. Pohon ini dikenal akan segudang manfaat, mulai dari batang hingga daunnya. Di Kabupaten Maros sendiri, masyarakat sekitar cukup jeli dalam mengolah buah lontar. Satu pohon lontar mampu menghasilkan sekitar 6 hingga 7 bonggol buah. Sama halnya dengan buah kelapa, buah lontar membentuk tandan. Satu tandan buah lontar terdiri dari 10 hingga 12 buah. Masa panennya sekitar 3 bulan. Buah yang masih muda banyak dimakan langsung, sedangkan buah yang sudah tua dapat digunakan sebagai campuran dalam membuat berbagai kue. Pada masyarakat kita, khususnya Indonesia bagian timur, lontar menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Lontar dianggap sebagai warisan leluhur yang dijadikan sebagai penyambung kehidupan. Nah, sahabat Ragam, buah lontar yang sudah diambil nantinya akan dibuat salah satu makanan atau kue khas Bugis ya, Ya, di Maros. Itu namanya apa Ibu khas nama? lapak-lapak. Lapa-lapa Ya. dari buah lontar ya. Lapak-lapak lontar, begitu masyarakat menamai olahan yang satu ini. Mencampurkan berbagai macam bahan dasar dengan saripati buah lontar yang sudah tua, membuat lapak-lapak lontar memiliki rasa yang begitu unik. Bahan-bahan dalam mengolah lapak-lapak lontar tidaklah sulit. Terdiri dari buah lontar yang sudah tua, gula aren, kelapa, dan daun nipah yang nanti digunakan sebagai pembungkus. Pertama, kupas lontar. Daging buah lontar yang sudah tua memiliki warna kekuningan dan berserat. Ketebalan serat daging bisa mencapai 5 cm dengan tekstur berair. Sudah? Harus keras ya. Nah, buah lontar yang sudah tua ini, saripatinya, kalau dicium harum ya. Harum Manis sekali. ya. Manis? Coba, saya penasaran Ibu. Manis kan? Manis ya? Iya. Nah, manisnya ini adalah sukrosa yang berfungsi sebagai penambah tenaga dan juga cadangan untuk protein dan serat bagi tubuh kita. Sudah ini? Belum? Perasan daging buah lontar dilakukan dengan maksimal, agar sari yang dihasilkan maksimal pula. Selanjutnya, kukus tepung dengan mengepal tepung hingga mengeras. Setelah itu, parut kelapa dan siapkan pula gula aren.
Ambil tepung yang telah matang dan pembuatan adonan pun siap dilakukan. Campur semua adonan jadi satu. Jika sudah, adonan siap dibungkus. Lapak-lapak lontar banyak ditemui saat diadakan acara adat. Kue yang satu ini dahulu juga sering digunakan sebagai bekal masyarakat Bugis dalam melakukan perjalanan jauh. Lapak-lapak lontar tidak hanya sekedar makanan, namun merupakan simbol budaya Sulawesi Selatan yang wajib dilestarikan. Adonan yang telah dibungkus kemudian diikat satu sama lain. Siapkan kukusan dan masukkan lapak-lapak lontar. Proses pengukusan lapak-lapak lontar memakan waktu sekitar 30 menit saja. Ini sudah matang belum? Sudah? Wah, ini langsung bisa diangkat, Ibu. Coba. Selain rasanya yang manis, lapak-lapak lontar juga memiliki tekstur yang kenyal. Sekilas, olahan yang satu ini mirip dengan dodol. Namun yang membuatnya semakin istimewa adalah wangi sari buah lontar yang harum. Ramang-Ramang adalah sebuah tempat di gugusan pegunungan Kars sekitar 40 km dari sebelah utara kota Makassar. Kata Ramang-Ramang berasal dari bahasa setempat yang artinya awan atau kabut, karena di sini awan dan kabut selalu turun di pagi hari atau ketika hujan. Indahnya panorama perbukitan Kars dengan warna batuan dominan gelap di antara sungai dan hamparan persawahan membentuk pahatan alam yang indah. Untuk bisa menjelajah kawasan Ramang-Ramang, pengunjung bisa menggunakan jasa sewa perahu mesin yang banyak ditawarkan di tempat wisata ini. Nah, sekarang kita sudah ada di titik awal atau titik pertama untuk memasuki lembah Kars Ramang-Ramang yang dibelah oleh sungai sepanjang 2 km. Dan ini memang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Kars Ramang-Ramang ini adalah taman batu terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Berdasarkan sumber dari sejumlah peneliti geologi dan arkeologi nasional dan internasional, kawasan Ramang-Ramang menyimpan banyak bukti sejarah fenomena geologi, khususnya fenomena pergerakan lempeng bumi yang memiliki andil dalam pembentukan Pulau Sulawesi. Keeksotisan kawasan Bukit Kars Maros semakin lengkap dengan adanya aliran sungai yang diapit oleh hamparan persawahan rumah warga, Menara Kars, Taman Batu, dan Goa Kars. Dari Sungai Putih inilah bentangan alam Bontoa menyajikan landscape yang indah dan tidak ada tandingannya. Total luas wilayah Ramang-Ramang mulai dari kawasan lembah dan Taman Batu yaitu sekitar 4.750 hektar. Objek wisata ini telah diresmikan oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Puas berkeliling lembah Ramang-Ramang, sajian yang diberikan objek wisata kebanggaan masyarakat Maros ini belumlah usai. Ada sejumlah spot lain untuk melihat dan merasakan cantiknya alam Bontoa. Tak jauh dari Kars Ramang-Ramang dan Sungai Putih, terdapat sebuah gua yang diberi nama Goa Baraka. Kabupaten Maros memang meninggalkan banyak goa. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Goa-goa di Maros menjadi gudangnya ilmu pengetahuan untuk menentukan perjalanan panjang manusia di Sulawesi dan Nusantara. Goa Baraka adalah satu dari ratusan goa yang ada di Maros. Untuk bisa mencapai goa ini terdapat jalan setapak. Kata Baraka berarti berkah, karena dahulu masyarakat di sekitaran Bontoa percaya jika goa ini memberikan berkah. Bang Iwan, terkait dengan lukisan-lukisan yang ada di goa ini, apakah ada makna di balik ini semua? Ya, sebenarnya ada beberapa kesimpulan terkait gambar ini. Tapi salah satunya gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah tanda orang-orang dulu bahwa di sini pernah ada orang yang hidup. Ya. Itu juga sekaligus menjadi tanda mereka pernah tinggal di sini kemudian pindah ke gua lain dan di gua lain dia membuat gambar yang sama. Berarti bisa dikatakan ini jejak ya? Jejak ya. Tanda. Berarti orang dahulu nomaden dong? Ya, artinya mereka pindah-pindah. Di
Diperkirakan dalam satu goa dihuni oleh 10 hingga 40 orang. Mereka berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan pola hidup mengumpulkan makanan. Tapi pada masa kedatangan Austronesia, orang-orang yang menetap mulai meninggalkan goa. Nah, berdasarkan penelitian para arkeolog menyimpulkan sementara bahwa lukisan yang ada di sini berumur sekitar 35.000 tahun silam, dan lukisan berupa figuratif ini sangat bervariasi mulai dari hewan seperti babi, sapi, terus ada benda-benda juga, telapak tangan, dan tidak hanya lukisan, ternyata banyak sekali terdapat cangkang mulai dari kerang dan juga keong seperti ini yang digunakan atau diduga sebagai makanan orang yang pernah menetap di goa ini. Lukisan di Goa Baraka memiliki dua warna, yaitu hitam dan merah. Para peneliti menyimpulkan jika lukisan yang berwarna merah lebih tua dibandingkan dengan lukisan yang berwarna hitam. Lukisan-lukisan ini hanya terdapat pada mulut goa saja. Secara bentuk, Goa Baraka berada di atas tebing Gunung Kapur yang membentuk formasi bebatuan bertumpuk. Menjelajah Goa Baraka seperti memasuki jalur misteri. Penuh tanda tanya dan masih berdasar pada kemungkinan-kemungkinan ketika jejak peradaban masih bertahan hingga kini, namun masih belum terkuak.